Berita bohong soal penganiayaan Ratna Sarumpait yang dibongkar polisi masih terus jadi perbincangan di masyarakat dan kalangan politikus. Tak bisa dipungkiri, hoaks penganiayaan Ratna akhirnya terkait juga dengan hajatan pemilu presiden 2019. Menanggapi polemik kasus Ratna Sarumpait, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin, Erick Thohir, mengatakan pihaknya tidak akan memperkeruh suasana dengan memberikan pernyataan yang tidak perlu. Kami menghormati proses hukum, tapi dari kami tim TKN tidak ada yang buat statement apa-apa, tidak bergerak apa-apa. Dan tentu tadi hal ini yang seperti saya buat juga statement beberapa hari yang lalu, ya Allah Maha Tahu, Allah sendiri yang membimbing, ya biar saja itu yang terjadi pada saat ini tanpa kita harus komen atau memanas-manasi. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno menyerahkan kasus ini ke kepolisian dan menghormati proses hukum yang berjalan. Sandiaga mengaku tetap berkomitmen untuk berkampanye tanpa hoaks. Kami merasakan bagaimana tidak enaknya menjadi korban hoaks. Beberapa kasus yang menimpa kami. Nah, ini yang kita harapkan nanti dari semua pihak kita bisa mencari satu komitmen agar kampanye ke depan itu berlangsung sejuk, berlangsung damai. Terkait perkembangan kasus Ratna Sarumpait, Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ratna Sarumpait dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi akan menunjuk beberapa jaksa untuk melakukan penelitian terhadap perkembangan penyidikan perkara atas nama inisial RS. Sementara itu, polisi menyita 2 ponsel saat penggeledahan sel Polda Metro Jaya pada Minggu 7 Oktober lalu. 1 unit ponsel disita dari sel yang ditempati tersangka hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait. Namun polisi menyebut ponsel yang disita milik tahanan lain, yang 1 sel dengan Ratna. Selnya Bu Ratna tidak sendiri, jelas banyak teman-temannya, orangnya banyak, ya. Itu adalah SOP daripada Dirtahdik, ya Dirtahdik. Itu tidak hanya Bu Ratna saja. Kemarin-kemarin semua juga kita lakukan juga. Tidak boleh saja, info tidak boleh. Jelas. Ratna Sarumpait ditahan sejak Jumat malam 5 Oktober lalu sebagai tersangka kasus hoaks. Polda Metro Jaya masih melakukan pengembangan dari penangkapan Ratna dengan memeriksa sejumlah saksi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apakah kasus Ratna Sarumpait ini bakal berdampak pada Pilpres 2019 dan bagaimana komitmen dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres untuk mencegah terjadinya penyebaran hoaks di tahun politik? Kita juga akan mengikuti perkembangan terbaru dari upaya polisi mengungkap kasus ini. Apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dan memainkan peran dalam kasus ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio ada Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Pak Arya Bima. Selamat malam, Pak Arya. Selamat malam. Ada juga perwakilan tim sukses Prabowo Sandiaga, Pak Saleh Daulay. Selamat malam, Pak Saleh. Selamat malam. Kita juga akan sapa analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun-Gun Herianto. Selamat malam, Pak Gun-Gun. Malam, Livi. Dan juga melalui sambungan telepon sudah terhubung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat malam, Pak Argo. Selamat malam, Mbak. Pak Argo, saya mau minta perkembangan terbaru. Apa yang terbaru dari kasus Ratna Sarumpait? Jadi mungkin bisa saya jelaskan ya, bahwa ini adalah berkaitan dengan tersangka Ibu Ratna Sarumpait. Ya. Jadi tentunya dalam pemeriksaan tersangka ini sudah kami periksa 8 saksi. Dan baik itu saksi dari rumah sakit, perawat, ya, kemudian dokter yang merawat atau yang melaksanakan tindakan medis. Dan juga ada barang bukti seperti ATM, kemudian juga ada struk daripada pembayaran, ya. Dan juga ada CCTV yang kami lakukan. Jadi untuk kasus ini kita fokuskan pada tersangka Ibu Ratna Sarumpait sebagai tersangka. Tentunya apa yang disampaikan Ibu Ratna Sarumpait karena pasti kan menyebut nama saat dia itu konfes atau saat itu dalam berita acara. Tentunya kita akan memberi memanggil yang ada di situ. Kita akan cross check ya berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Ratna tersebut. Demikian, Pak. Pak Argo, kalau kita bicara soal kasus Ratna Sarumpait yang paling
katakanlah nama-nama yang paling sering disebut adalah mereka seperti Fadlizon, katakanlah seperti Rahel Maryam yang juga ikut men-tweet. Bahkan ada statement dari Pak Prabowo Subianto yang saat itu konferensi pers secara langsung. Tapi kenapa yang dipanggil dulu Said Iqbal, kemudian besok Amin Rais? Ada apa? Seberapa penting keterangan mereka digali besok? Ya tentunya kita kan berawal daripada pernyataan daripada tersangka ya. Jika pernyataan tersangka, dia itu pertama menghubungi siapa ya, dan juga dia itu bertemu siapa. Tentunya ini kan jadi pilihan penyidik di sini ya. Jadi nanti kita menggali saksi-saksi yang ada di situ. Jadi kita tidak terus tahu ujuk-ujuk tidak. Tapi kita ada beberapa macam saksi lain, seperti juga ada drivernya Ibu Ratna pun sudah kita lakukan pemeriksaan semua. Demikian. Tapi seberapa penting keterangan Pak Amin Rais besok untuk didengarkan sebagai saksi? Ya tentunya kalau nggak penting nggak mungkin kita panggil Mbak ya. Tapi tentunya kita akan mengcross-check ya. Kita akan mengcross-check apa yang disampaikan oleh tersangka di situ. Jadi kita nanti akan beberapa saksi juga seperti apa nanti daripada penyidik ya. Jadi nanti setelah kita meriksa saksi tentunya penyidik akan mengevaluasi. Kira-kira seperti apa ya peristiwa pidana itu terjadi. Jadi kita semuanya bisa melihat secara utuh dan gamblang demikian. Baik. Ada juga sejumlah terlapor, katakanlah ada Fadlizon, ada juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga ikut dilaporkan terkait dengan kasus ini. Apakah kemudian pasca pemeriksaan sejumlah saksi, kepolisian juga akan memeriksa mereka untuk dimintai keterangan? Kita tunggu aja, fokus kita adalah tersangka Ibu Ratna Sarumpait ya. Kita fokuskan itu dulu. Ya, jadi kita nanti akan memanggil beberapa saksi untuk menguatkan daripada tersangka tersebut. Demikian. Pak Argo, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Besok Amin Rais datang ke Polda Metro Jaya dengan segenggam isu yang ingin dibuka kabarnya di Polda Metro Jaya. Apa respon Anda? Ada komentar nggak soal ini Pak Argo? Ya tentunya kan kita fokusnya kan kita meriksa sebagai seorang saksi ya. Beliau sebagai saksi untuk tersangka Ibu Ratna Sarumpait ya, di situ. Jadi kita kan fokusnya di situ. Dan kemudian juga misalnya membawa masa pendukung ya kita siapkan pengamanannya gitu aja. Demikian. Jadi hanya fokus kepada masa pendukung dan pengamanan terhadap mereka begitu ya Pak Argo ya. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya mau ke Pak Saleh. Pak Saleh, saya mau mulai dari Pak Amin Rais besok yang diperiksa sebagai saksi. Membawa 300 pengacara, kemudian ingin membuka satu katakanlah kasus yang sudah lama terpendam di KPK, tapi dilakukannya di Polda Metro Jaya. Apa hubungannya dengan Bu Ratna Sarumpait? Ya pertama tentu yang perlu saya jelaskan, Pak Amin Rais besok itu sebagai warga negara yang baik itu akan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Itu dulu poinnya. Kemudian yang kedua, sebagai warga negara yang baik juga, Pak Amin Rais itu kemungkinan akan menyampaikan fakta-fakta hukum mungkin yang dia tahu terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Dan itu saya kira juga tidak ada masalah, itu mau di mana saja disampaikan. Mau di rumahnya atau mau di kantor DPR, di kantor kepolisian tentu lebih bagus, ya saya kira itu tidak ada masalah. Apa yang salah? Kan tidak ada yang salah. Ya silakan saja, dan itu justru bagian daripada upaya penegakan hukum yang baik. Sebagai warga negara yang baik, kalau ada tahu sesuatu yang tidak benar, ya tentu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk meluruskannya. Barangkali Pak Amin menyampaikan seperti itu. Adakah kemudian relevansinya atau hubungannya dengan kasus Ratna Sarumpait yang besok juga akan diperiksa? Saya kira hanya ini persoalan penegakan hukum saja. Ini kan Ratna Sarumpait ini juga penegakan hukum. Yang mau disampaikan Pak Amin juga kan penegakan hukum, sangat relevan. Jadi hanya saja ada satu yang ditangani oleh Polda, satu lagi ditangani oleh KPK. Oke. Jadi dua-duanya tentu sangat relevan. Saya kira relevansinya ya penegakan hukum di Indonesia. Jadi bisa jadi jangan sampai penegakan hukum itu miring sebelah saja. Di sini ditegakkan, sana tidak tegak. Jadi ini kan sangat relevan dengan itu. Itu yang itu yang mungkin saya secara khusus belum bicara dengan Pak Amin dan belum dengar ya apa yang akan disampaikan juga saya belum tahu. Tapi saya menduga ini relevansinya itu pasti soal keadilan dari sisi penegakan hukum. Oke, itu dari sisi penegakan hukum. Sekarang kita bawa ke ranah politis. Kalau kita bicara soal kasus seorang Ratna Sarumpait bagi Prabowo Sandi, ini menguntungkan atau justru merugikan? Bagi kita sebetulnya ya biasa saja. Kenapa? Karena
Ratna Sarumpait itu kan sudah mengakui kalau dia salah, bahwa dia yang melakukan semuanya, sudah clear bahwa yang salah itu dia, dan sudah mengajukan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dan secara khusus juga sudah mengajukan permohonan maaf kepada Prabowo Sandi, dan juga terutama pada teman-teman yang lainnya, ya terutama juga pada senior-senior seperti Pak Amin. Nah ini berarti bagi kita ini sudah clear. Nah, tinggal bagaimana pihak kepolisian mengusut tuntas ini persoalannya Ratna Sarumpait yang katakanlah sumber daripada berita bohong itu. Sudah clear, biasa saja. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Partai Gerindra secara khusus kemudian ikut-ikutan mempolisikan Ratna? Apakah memang ada kerugian secara elektoral mungkin yang dirasakan akan menggerus Prabowo Sandi akibat kasus ini? Tapi sebetulnya kan banyak juga pengamat yang mengatakan ini bisa jadi menguntungkan Prabowo. Iya, bisa jadi menguntungkan Prabowo karena ini kan kita juga belum terungkap nih secara nyata. Ini sebetulnya yang bermain di belakang Ratna ini siapa? Kan belum jelas. Ini kan polisi belum ngasih laporan pada kita, belum diungkap. Ini kan lagi dilakukan penyelidikan. Oke, Pak Gun Gun. Nanti kita lihat dulu. Ini jangan sampai misalnya ini seolah-olah yang diuntungkan di Prabowo atau Jokowi, belum tentu. Jadi belum tentu menguntungkan Prabowo ataupun Jokowi. Menguntungkan dua pihak. Tapi kalau dari sisi Prabowo Subianto, Pak Gun Gun, pertanyaan saya, ini menguntungkan atau justru merugikan? Kenapa kemudian pasca Ratna Sarumpait mengatakan ia bohong, semuanya seolah-olah kebakaran jenggot? Kenapa begitu? Kalau saya meletakkan dalam perspektif komunikasi politik, terutama dalam konteks trust building ya, membangun kepercayaan, ini memang merugikan. Kenapa saya bilang terminologinya merugikan? Karena kan ini musim atau fase krusial, yaitu soal bagaimana masa kampanye ini memberi insentif elektoral lebih banyak. Tidak stagnan tapi naik. Bukan kemudian justru menggerus tingkat public trust, kepercayaan publik. Indikatornya dua hal. Pertama, seberapa banyak orang percaya, dan itu memang betul indikatornya harus kemudian dilakukan survei ilmiah, terutama pasca kasus ini muncul, apakah menaikkan atau menurunkan. Quasi statistical sense saya, ini semacam dugaan subjektif saya, itu bisa merugikan. Terutama Prabowo Subianto. Iya, terutama di wilayah membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua, apakah ini dalam jangka panjang merugikan? Itu akan sangat bergantung pada damage control, upaya untuk mengontrol kerusakan yang kemudian disebabkan oleh seorang Ratna Sarumpait di timnya Prabowo Subianto. Image control ini kan yang kemudian dilakukan dengan melaporkan balik seorang Ratna Sarumpait. Iya, banyak hal seperti misalnya mungkin membangun isu-isu yang lebih positif yang kemudian bisa mengimbangi isu negatif. Ini kan masih 6 bulan. Jadi proses ini masih sangat dinamis. Tetapi bahwa kasus Ratna Sarumpait, terutama kalau dari bacaan misalnya kehati-hatian, terutama kalau dikaitkan dengan sebuah pertarungan di level tinggi, perebutan capres, maka verifikasi informasi itu kan menjadi sangat penting. Karena apa? Itu bisa terjadinya yang disebut dengan manajemen opini di wilayah manajemen isu dan konflik yang tidak tepat. Dan itu tentu hubungannya misalnya dengan berita buruk atau bad news yang kerap kali menyasar kandidat yang bertarung. Dalam konteks ini tentu adalah Pak Prabowo. Tetapi apakah kemudian bisa langsung misalnya elektabilitas itu terhantam? Itu menurut saya masih akan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Antaranya adalah respon publik seperti apa. Respon publik kecenderungannya misalnya negatif. Kemudian bagaimana merespon respon publik yang negatif itu? Ini sebagai manajemen isu dari pihak Pak Prabowo. Gitu. Itu dari pihak Pak Prabowo. Tapi yang jadi pertanyaan ke pihak Pak Jokowi ketika isu ini pertama kali bergulir, kemudian menekan seolah-olah menekan pemerintah saat itu. Tapi kemudian ketika isu ini sudah terungkap dan ini kemudian hoax, bolanya dilempar lagi ke kubu Jokowi Ma'ruf yang dikatakan Ratna Sarumpait ini katakanlah Ahokers yang sebetulnya punya kedekatan dengan kubu Jokowi Ma'ruf, bukannya ke kubunya Prabowo Sandi loh. Kalau menurut Anda Pak Arya, bagaimana Anda membaca isu ini? Ini gini, kesepakatan kita untuk berdemokrasi, terutama Pilpres yang 2019 ke 2024 kemarin kan kita lebih sepakat mulai membangun suatu narasi-narasi yang tidak seperti tahun 2014. Jadi saya katakan begini, narasi-narasi 2014 itu berdampak pada luka batin dari kedua belah kubu yang itu tidak produktif buat kita membangun demokrasi. Akhirnya entah beyond the land antara kita ketemu dengan sesuatu yang kita sepakati di dalam kampanye damai, bagaimana usaha kita untuk saling mengendalikan
supaya narasi-narasi di dalam sosial media terutama itu terbebas dari hal yang menyangkut berita-berita hoax. Karena kalau negatif campaign saja kita juga belum bisa secara jantan menerima hal-hal yang negatif dari kedua kandidat. Kalau saya lihat perkembangan dari 2014 ke 2019, ternyata narasi-narasi negatif campaign aja kita ini belum siap. Apalagi dengan berita-berita bohong dan hoax. Maka keinginan kita, narasi yang kita bangun dalam kampanye 2019 ini adalah sepakat dengan narasi-narasi yang lebih mendidik. Awalnya begitu. Maka pada saat ada kasus Mbak Ratna Sarumpait, sempat kita guncangan tsunami Palu dalam dunia politik. Gitu. Ini apa ini kan? Wah, ini juga mengguncang Jokowi. Mengguncang karena narasi kekerasan yang itu menjadi value figur rekonsiliatif Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Maruf Amin yang kita harapkan itu mampu mengintegrasikan, kedua kubu yang berseteru keras di 2014, kok yang dimunculkan adalah bentuk kekerasan pada salah satu tim pemenangan Pak Prabowo, Pak Sandi yang ditujukan kepada pemerintahan Pak Jokowi lewat kepolisian saat itu. Kita sempat tergoncang, kalau itu benar-benar terjadi akan menjadi hal yang sangat memberikan nilai negatif terhadap pasangan kita. Yang jadi pertanyaan gini, ketika awalnya ini hanya difokuskan terhadap kasus hukumnya saja, artinya penegakan hukum bagaimana pemerintah saat ini fokus memberantas aksi-aksi hoax yang sekarang ada. Tapi kemudian fokusnya sekarang juga dibawa ke ranah politik. Ada dugaan kuat, ada permainan, katakanlah kalau katanya Pak Saleh tadi, saya mengutip sedikit, siapa yang menunggangi, ini yang kemudian masih jadi misteri, kurang lebih seperti itu ya. Artinya kemudian ada dugaan-dugaan isu ini kemudian diseret ke ranah politik. Bagaimana Anda melihat hal ini? Kita proporsional ya.